Oke. Kita ulangi, disclaimer, teman-teman. Materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan, undang-undang, maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuskay Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan penting didasarkan pada penelitian dan konsultasi terhadap tenaga ahli yang dianggap penting atau tenaga ahli terkait, teman-teman. Ya, lanjut. Nah, kita sama-sama belajar di sini. Saya pun juga belajar, teman-teman, masih belajar. Oleh karena itu, agar kita bisa menyerap segala pengetahuan yang kita akan bahas pada malam hari ini, ya, kita harus kosongkan dulu, kita rendahkan hati, kita buka pikiran kita, agar apa? Agar kita bisa menangkap segala eh, pengetahuan-pengetahuan yang bisa kita praktekkan. Ya, insya Allah kita bisa praktekkan dan mendapatkan keberkahan dari apa yang kita pelajari pada malam hari ini. Nah, entrepreneur ya di sini. Ketika teman-teman menjadi seorang pengusaha, teman-teman mendukung proyek itu, proyek-proyek inovatif, ataukah teman-teman lagi ngembangin sebuah usaha kecil-kecilan yang kemudian teman-teman ingin kembangkan, ya, menjadi sebuah perusahaan kecil-kecilan, kemudian perusahaan yang besar, teman-teman. Ataukah teman-teman juga bermitra dengan perusahaan-perusahaan yang lain, seperti perusahaan yang berbasis network marketing, baik itu dalam sisi penjualan produk, ataukah sistemnya multi level marketing, ataukah afiliasi, ya kan, ataukah keagenan, teman-teman, itu teman-teman bisa disebut entrepreneur. Ya. Entrepreneur adalah seseorang yang memulai dan mengelola bisnis atau usaha dengan mengambil resiko finansial untuk mencapai keuntungan. Mereka seringkali menciptakan produk atau layanan baru dan berinovasi dalam berbagai bidang. Ya. Jadi entrepreneur di sini juga tidak menutup kemungkinan sebuah kemitraan, teman-teman. Ya. Jadi disebut entrepreneur ini tidak harus selalu owner tunggal, owner utama. Ya. Tapi ketika teman-teman juga bermitra dengan apa itu seorang owner yang memiliki visi misi untuk mengembangkan produk yang inovatif, ya teman-teman juga bisa disebut entrepreneur. Nah, mengapa entrepreneur itu terlihat keren dan banyak orang yang kepengen jadi entrepreneur, teman-teman? Ya, yang pertama adalah inovasi dan kreativitas. Jadi entrepreneur itu selalu memikirkan hal-hal yang baru, inovatif, teman-teman. Dan dia juga selalu mendukung hal-hal yang baru. Jadi open mind, pikirannya itu terbuka, positif dengan hal-hal baru. Dan dia juga mengasah berbagai macam kreativitas, ya, guna mendukung pengetahuannya ini, teman-teman. Kemudian penciptaan lapangan kerja. Satu orang entrepreneur itu berpotensi membuka lapangan kerja hingga ribuan lapangan kerja, teman-teman. Ya, satu entrepreneur saja. Apalagi banyak entrepreneur. Makanya di Indonesia ini, ya, Wakil Presiden ya Gibran itu kemarin ya mendengungkan, ya, menciptakan 19 juta lapangan kerja. Menciptakan 19 juta lapangan kerja itu kalau nggak ada entrepreneurnya yang meningkat, nol putul, teman-teman. Jadi seharusnya pemerintah harus membuat program, ya, yang memunculkan atau pelatihan-pelatihan yang menciptakan entrepreneur-entrepreneur baru. Apakah itu berupa program perlombaan lah, nanti yang menang dapat modal cuma 1 miliar lah, apa berapa lah, gitu kan. Yang merangsang kaum anak-anak muda ini termotivasi untuk menjadi entrepreneur, teman-teman. Mengapa? Karena sumber lapangan kerja itu entrepreneur. Kalau entrepreneurnya ini kinerjanya itu dipersulit, ya kan? Ya otomatis ya lapangan kerja itu nggak ada. Apalagi didukung oleh kebijakan-kebijakan pemerintah yang nggak pro rakyat, teman-teman. Ya. Mengapa? Karena ibaratnya kita mikirlah, ya, kita mikirlah. Kita kepengen bikin penelitian, ya, untuk membuat sebuah handphone, ya, Android, gitu, dengan merek kita sendiri. Misalnya merek Gatot Koco, ya.
merek Gatotkaca kan. Android merek Gatotkaca. Ya. Kita mikirin nih, penelitiannya butuh modal berapa ya? Ini nanti mitranya siapa saja ya, ilmuwannya yang teliti ini. Ya. Kemudian spek apa itu namanya Android-nya yang bagaimana ya? Kemudian keempat, butuh waktu berapa lama ya? Kelima, nanti resikonya bagaimana ya? Kok ribet sekali ya? Nanti kalau udah masuk pasar nih, bisa nggak bersaing sama produk-produk made in China, made in Amerika, ya kan? Seperti iPhone dan made in yang lain nih, teman-teman. Ya, yang sudah bebas dan bahkan ratusan ribu pun sudah dapat Android sekarang. Ah, kok ribet sekali? Karena ini nggak ada dukungan pemerintah ya, mending nggak perlu dah, nggak perlu jadi entrepreneur-entrepreneuran, ya kan? Ngopi aja di rumah ya kan, ngabisin waktu ya kan. Nanti kalau ada kerja serabutan ya udah kerja, yang penting bisa hidup. Ujung-ujungnya begitu teman-teman. Jadi semangat untuk belajar, semangat untuk berusaha, semangat ini gugur duluan. Karena apa? Karena ini tadi. Ya, karena banyak faktor ini tadi. Mengapa kok begitu? Karena Indonesia dimanjakan. Indonesia itu dimanjakan. Biasanya yang dimanja, yang dilelo-lelo legung itu dijadikan target pasar dan dijadikan konsumen. Kamu nggak usah repot-repot ini loh, aku ada produk, tinggal beli, nikmati, beres. Ya, seperti itu teman-teman. Akhirnya apa? Terkubur, kreativitas terkubur, inovasi terkubur, keberanian terkubur, kemauan terkubur. Ujung-ujungnya paling mentok jadi karyawan. Karyawan semuanya ke karyawan, akhirnya apa? Membludak nih. Ya, ceritanya begitu teman-teman. Membludak, yang buka lapangan kerja nggak ada, yang minta jadi karyawan membludak, akhirnya 1000 banding 1. Kesaktiannya satu karyawan. Ya, kesaktiannya satu karyawan yang kerja, teman-teman. Ya, satu karyawan kerja, 999 ditolak. Gitu, teman-teman. Nah ini, penciptaan lapangan kerja. Kemudian sebagai penggerak ekonomi. Yang namanya penggerak ekonomi itu pasti pemikirannya pasti positif, teman-teman. Nggak ada entrepreneur yang pemikirannya negatif karena dia penggerak. Kalau penggerak ekonominya aja pemikirannya negatif, pemikirannya pesimis, pemikirannya penuh dengan toksik, ya yang digerakin apanya? Nggak mungkin. Karena ekonomi itu mencakup struktur sistem ekonomi ya yang ada, baik dalam skala kecil, menengah maupun besar-besaran. Ya, seperti itu. Kemudian inspirasi dan kepemimpinan. Seorang entrepreneur itu pasti terinspirasi, ya, membuat kita itu terinspirasi. Entrepreneur yang sukses maksudnya ya. Karena semuanya yang jadi contoh itu yang sukses, yang gagal nggak usah. Gitu. Jadi inspirasi, wah ini dulu lulusan SD, dulu apa itu namanya usahanya cuman kecil-kecilan, sekarang kok jadi gede ya. Ya. Dulu lulusan cuman sekian, anak orang nggak punya, sekarang kok jadi bos showroom ya, showroom mobil, dia omsetnya ratusan mobil setiap bulannya. Wah, keren sekali ya. Nah, ini. Dan kepemimpinan leadership-nya matang, teman-teman. Leadership-nya matang. Orang yang memiliki leadership nih, teman-teman, wawasannya pasti luas. Jangkauan penglihatannya itu jauh ke depan, teman-teman. Orang belum mikir ke situ, dia udah mikir. Dia orang belum tahu masalahnya, dia udah nyium masalahnya jauh ke depan, teman-teman. Karena apa? Seorang leader itu tajam penciumannya, teman-teman. Jadi kalau misalnya leader kan memimpin ya, memimpin orang-orang di belakang. Kalau ibaratnya orang di belakang ibaratnya itu sok keminter, ngelangkai leadernya nih, ya kualat, teman-teman. Mengapa? Karena bagaimanapun juga yang tahu di depan itu leader duluan. Ya, leader duluan. Jadi yang belakang itu ngikut aja, ngikut apa yang diarahkan oleh leadernya. Karena apa? Kalau leader melarang gini pasti ada konsekuensi. Jangan belok kanan, itu pasti ada konsekuensi. Kenapa? Karena dia di depan dulu. Belok kanan ada bahaya ternyata. Kalau ibaratnya melanggar belok kanan ya otomatis ya celaka duluan. Seperti itu. Itulah mengapa jika kita sebagai entrepreneurship ya kan,
Jadi kita harus benar-benar memiliki sikap dan apalagi tingkat kecerdasan yang bagus juga. Gitu. Apakah harus selalu langsung perfect, Pak? Ya, nggak ada. Nggak ada orang yang langsung pinter, langsung perfect, nggak ada, teman-teman. Yang ada orang mulai dari awal dulu, belajar, belajar, belajar. Saya sendiri sampai sekarang pun masih belajar. Dan tidak merasa diri saya itu lebih pintar, lebih bagus, lebih perfect, nggak ada apa-apanya, teman-teman. Ya. Kalau saya mungkin di apa itu namanya dibandingkan sama teman-teman sendiri, mungkin kapasitas saya dalam bidang lain mungkin masih jauh dari keahlian teman-teman semuanya. Hanya saja saya di sini diberi kesempatan untuk apa itu mengisi materi yang sekedar sharing, ya secara otomatis ya kita gunakan saja seperti itu. Kemudian fleksibilitas dan kemandirian. Seorang entrepreneur itu memiliki sifat sikap yang fleksibel, tetapi nggak kontradiktif. Fleksibel itu apa, Pak? Fleksibel itu ya luas, orangnya luas. Diajak waktunya nganan ya nganan, waktunya belok kiri ya ngiri, waktunya lurus ya lurus, luas, nggak kaku, teman-teman. Dia pandai membaca situasi. Ya. Kemudian mandiri. Makanya di sini ini teman-teman, saya salut banget bagi teman-teman yang kepengen belajar ngikuti materi pada malam hari ini seperti ini, teman-teman. Karena itu bukti dari kemandirian. Aku kepengen apa itu mendapatkan informasi baru. Aku kepengen mendapatkan pemahaman baru. Aku kepengen belajar hal-hal baru. Nah, jika itu tidak muncul dari kesadaran, ya, kemandirian, apalagi nggak mungkin. Karena saya sendiri nggak pernah maksa teman-teman, ibaratnya mengikuti seperti ini. Saya hanya share-share saja. Nah, seperti itu. Nah, inilah pentingnya menjadi seorang entrepreneur. Ya. Jadi entrepreneur itu memiliki sisi-sisi positif yang luar biasa, teman-teman. Ya. Kita lanjut. Nah, ketika kita memutuskan menjadi entrepreneur nih, teman-teman, ya, kita pasti akan dihadapkan menjadi ke sebuah perjalanan yang bisa kita kiaskan, ya, analogikan itu seperti perjalanan arum jeram seperti ini. Kita selalu bersama tim, orang-orang yang membantu atau sekelompok orang-orang yang sevisi dengan kita, bekerja bersama kita. Nggak ada entrepreneur itu sendirian, nggak ada, teman-teman. Namanya entrepreneur itu pasti tim, banyak orang. Ya. Nggak ada yang jalan sendirian, nggak ada. Seperti halnya seperti ini, arum jeram seperti ini. Nah, ketika di dalam perjalanan panjang, ya, mereka selalu mengikuti sebuah aturan yang diterapkan oleh komunitas atau oleh sistem, ya, yang dianjurkan oleh leadernya, pemimpinnya. Ya. Karena apa? Karena kita tidak tahu nih, seberapa panjang perjalanan kita ke depan. Nah, ketika kita itu mendapatkan apa itu namanya berbagai macam gelombang, berbagai macam ujian, berbagai macam apa itu hal-hal yang membuat kita itu down, membuat kita pesimis seperti ini nih, teman-teman, ya. Itu udah nggak ada lagi kata pesimis. Ya. Udah nggak ada lagi kata negatif. Coba bayangin nih, teman-teman. Kalau dalam kondisi saat ini seperti ini, teman-teman, ini si gundulnya yang ini, yang tengah ini kan ya, yang tengah ini, dia negatif duluan nih, teman-teman. Dia nggak kerja, dia cuman diem aja, tapi mati aku, mati aku, mati aku, mati aku. Ujung-ujungnya nih yang depan ini nendang dia, yang belakang ini nendang dia. Kamu mati aja sekalian daripada apa? Bikin kita mati semua. Mengapa? Karena keberadaan orang yang pesimis, keberadaan orang yang negatif, keberadaan orang yang toksik nih teman-teman, jika itu berada dalam satu tim 100 pun ya, tim 100 pun, yang 99 itu positif, pertama awalnya itu positif, awalnya itu kinerjanya itu bagus, awalnya itu fokus nih teman-teman, gara-gara satu orang yang toksik ini nih teman-teman, itu bisa mempengaruhi loh kinerjanya. Berantakan semua. Makanya biasanya yang negatif, yang aneh ini dupak sama perusahaan, cut, ya, tendang, tendang.
Loh Pak, jadi orang itu jangan positif-positif saja. Jadi orang itu jangan optimis terus. Nah, sekarang saya tanya, kalau dengan pesimis, dengan negatif, dengan toksik, manfaatnya apa? Kalau kejadiannya sudah kayak gini nih, teman-teman. Karena kita sudah sepakat satu, ketika kita menjadi entrepreneur, kita sepakat satu kendaraan untuk mencapai visi bersama. Ya. Sikap positif dan negatif itu hanya mempengaruhi kinerja, apa itu mempengaruhi hati kita, mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi semangat kita. Kalau kita optimis, semangat kita bagus, kinerja kita bagus, otomatis apa? Outputnya juga bagus nih, teman-teman. Kan nggak harus bagus, Pak. Kalau nggak harus bagus, setidaknya kita udah berusaha menjadi yang terbaik. Tetapi kalau negatif, kalau pesimis, kalau toksik nih, teman-teman, udah nggak ada manfaatnya. Ibaratnya kalau di Islam ini timbang nih, manfaat sama mudaratnya bagusan mana? Kalau optimis, manfaatnya yang bagus, mudaratnya kecil. Kalau negatif, pesimis, toksik, mudaratnya yang banyak, manfaatnya nggak ada sama sekali, teman-teman. Nah, seperti itu. Makanya di dalam tim, pekerjaan tim ini harus benar-benar kita saling membantu, kita saling support, kita saling apa itu namanya menjaga. Ini adalah yang dimaksud kekompakan tim. Agar apa? Agar menang. Agar menang. Mencapai visi bersama. Dalam keadaan yang bahagia, bukan babak bunyak, teman-teman. Ya. Dalam keadaan yang bahagia. Jadi orang entrepreneur yang sikapnya bagus nih, teman-teman, di dalam perjalanan melalui proses, dia udah menang duluan. Mengapa? Meskipun dia belum mencapai finish. Mengapa? Karena dia banyak sekali ilmu yang kita terapkan, yang dia dapatkan, banyak sekali keberkahan yang dia dapatkan. Banyak sekali pelajaran-pelajaran yang dia dapatkan. Seperti teman-teman pada saat sekarang ini yang mengikuti materi pada malam hari ini. Yang lainnya masih sibuk, lainnya masih tidur, yang lainnya nggak tahu kesibukan apa, apakah sesuatu yang kurang bermanfaat, teman-teman belajar di sini. Banyak belajar, banyak menimba ilmu, sehingga apa? Merubah cara kerja teman-teman dalam kehidupan sehari-hari. Nah, seperti itu. Ini yang kita harapkan bersama. Nah, tantangan dalam setiap perjalanan sebagai entrepreneur untuk mencapai sukses, yaitu yang pertama mengelola keuangan dengan bijaksana, membangun jaringan dan relasi yang kuat, menjaga konsistensi dan disiplin, menghadapi persaingan pasar, menyesuaikan diri dengan perubahan tren dan teknologi, mengelola waktu dan prioritas, mengatasi ketidakpastian dan risiko bisnis, mempertahankan motivasi dan semangat, menyusun strategi, pemasarannya efektif, dan membangun dan memimpin tim yang solid. 10 tantangan. Ya. Kita bisa nggak dengan 10 tantangan ini, ya kan? Melewatinya dengan bagus, dengan nilai 10 semua, dengan nilai terbagus. Ya. Wah, sulit, Pak. Caranya bagaimana nih, Pak? Caranya, bagaimana menghadapinya nih, teman-teman? Ya, dengan adanya 10 tantangan ini. Yaitu dengan salah satunya 5 kecerdasan super rahasia entrepreneur dalam meraih sukses. Ya. Yaitu pertama intelligent quotient, emotional quotient, spiritual quotient, adversity quotient, dan digital quotient. Nanti kita bahas satu persatu. Nah, intelligent quotient atau IQ adalah kecerdasan intelektual yang mengukur kemampuan kognitif seperti pemikiran logis, analisis, pemecahan masalah, dan pemahaman konseptual. Ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk belajar, memproses informasi, dan berpikir secara rasional, nih teman-teman. Suatu contoh nih ibaratnya, seorang pemasak ya teman-teman, seorang koki yang hebat nih teman-teman. Dia nggak perlu buka-buka buku lagi untuk membuat masakan beraneka macam masakan nih teman-teman. Udah lengkap dia. Bumbunya begini, bahannya begini, caranya begini, ini begini, ujung-ujungnya masakannya enak. Itu membutuhkan IQ yang tinggi.
Atau seperti halnya tukang bengkel atau montir. Untuk ibaratnya memperbaiki mobil-mobil yang rusak, dia udah tahu nih. Ini waktunya ganti oli, ini waktunya ganti spare part ini waktunya begini. Atau bahkan seperti halnya dokter. Oh, orang ini sakit ini tinggal dicek tekanan darah, ya kan? Itu aja dia udah tahu nih orang ini kena tekanan darah rendah kah, darah tinggi lah, kena apa, udah tahu nih. Tindakan-tindakan yang selanjutnya udah tahu. Analisanya itu kebanyakan tepat. Nah, jadi konsep-konsep analisis pembelajaran seperti ini membutuhkan yang namanya IQ. Nah, sekarang pertanyaannya, kemampuan kita untuk mencerna informasi ini bagus nggak? Gitu loh. Kemampuan kita untuk membaca sebuah artikel dan menyerap intisari dari artikel ini bagus nggak? Kalau nggak bagus, artikelnya ke kanan, kita ke kiri, teman-teman. Artikelnya maksudnya ke kanan, kita ke kiri. Ya. Makanya dulu mentor saya, ya kan, ketika kamu membaca satu buku nih, ya kan, di dalam usia yang berbeda, di dalam perjalanan hidupmu dalam usia yang berbeda, maka kamu akan dapati buku yang berbeda-beda juga. Padahal bukunya sama nih yang dibaca nih, teman-teman. Bukunya sama yang dibaca. Mengapa sih kok yang berbeda-beda? Karena semakin luas kapasitas berpikirmu, semakin banyak pengalamanmu, semakin banyak pengetahuan yang kamu dapatkan, sudut pandang kamu untuk melihat atau mencerna sebuah informasi itu juga berbeda, teman-teman. Semakin luas juga sudut pandangnya. Ya. Pertamanya baca buku mungkin sudut pandangnya dari kanan. Tapi nanti belajar-belajar dengan pengalaman hidup baru, baca lagi bukunya. Loh, kok beda ya buku ini? Kemarin kayaknya sama gini. Oh, maksudnya begini. Sudut pandangnya lebih luas dari kanan. Tadi dari kiri, kemudian dari kanan, kemudian dari atas, kemudian agak jauh. Dia sudut pandang itu lebih luas lagi. Ya, inilah yang IQ ini tadi. Makanya orang yang sering belajar, orang yang sering mengikuti seminar ataukah edukasi-edukasi sejenis seperti saat sekarang ini, itu IQ-nya itu lebih tinggi daripada orang yang cuman sok pintar, sok-sokan, sok keren-kerenan, baca artikel, apalagi itu cuman judulnya, dia sok ngerti. Dia salah kaprah. Itulah mengapa ada pepatah, orang bodoh nggak boleh bicara. Mengapa? Karena orang bodoh kalau bicara menyesatkan. Apalagi di era serba media sosial seperti ini. Ya, era-era media sosial kan nggak ada saringan kan. Kalau zaman dulu yang bicara kan memang orang-orang pintar yang diperbolehkan kan. Guru, mentor, ya kan, dosen. Ya kan. Itu ya sekarang ini kan campur aduk semua bisa. Kita nggak ngerti juga kalau kita ibaratnya nggak punya ibaratnya kemampuan atau keahlian dalam bidang itu, kita pun dibohongin juga nggak ngerti ini, teman-teman. Ya kan? Karena semuanya boleh bicara sekarang. Itu bahayanya di zaman sekarang. Itulah mengapa di zaman sekarang ini kita harus penting nih mengasah IQ kita supaya makin bagus. Kemudian 7 pertanyaan Anda mengambil peluang. Ya. IQ itu untuk kita mengambil peluang itu ada 7 pertanyaan yang bisa kita bahas nih teman-teman. Ya. Yang pertama adalah visi dan misinya apa. Kemudian keunggulan kompetitifnya apa? Keunggulan daripada pesaing-pesaingnya. Nah, contohnya misalnya nih, Pak, saya saat sekarang ini bekerja di sebuah perusahaan ya. Perusahaan di bidang misalnya teknologi ibaratnya handphone lah ibaratnya. Handphone kan banyak, tingkat persaingannya kan banyak. Nah, terus apa nih alasannya handphone kamu kok bisa laris? Ada Pak keunggulan kompetitifnya yang membedakan. Ya, mungkin kameranya lebih bagus, sistem scrollnya lebih cepat atau apa yang lain-lain teman-teman, dan harganya mungkin lebih murah dan lain sebagainya. Itu keunggulan kompetitif yang membedakan dia sama pesaingnya. Nah, itu.
Kemudian analisis pasar. Ini pasarnya bagaimana nih dianalisa. Kebutuhannya bagaimana, ke depan bagaimana. Tren pasarnya ini lagi menuju ke sana enggak, gitu kan. Kalau tren pasarnya itu sudah dalam trennya itu turun, kita masuk ya rugi dong. Kalau kita masuk ke peluang-peluang usaha itu trennya harus pas waktu meningkat saat-saat sekarang ini. Nah, itulah mengapa disebut saat sekarang ini disebut perusahaan-perusahaan yang trennya itu lagi meningkat, tren pasarnya lagi meningkat, itu disebut perusahaan-perusahaan startup, teman-teman, ya. Kemudian identifikasi masalah dan solusi. Ini gunanya untuk apa? Untuk melihat apa nih masalah saya, solusinya bagaimana, agar apa? Agar tidak layu sebelum berkembang. Kemudian modal bisnis, ya. Ini nanti makin berjalan butuh modal makin banyak enggak? Ataukah modalnya cuma sekali jalan tinggal kita dapat ibaratnya seperti dimodali lah seperti itu. Jadi itu yang dimaksud modal bisnis. Ya. Kemudian pengalaman dan kapabilitas tim. Ownernya yang bagaimana? Orang yang kita ajak kerjasama itu ownernya bagaimana? Nah sekarang itu kan salah kaprah. Ada orang yang kepengen bisnis, bisnisnya belum jalan, dia belum punya pengalaman, tahu-tahu dia minta uang ke investor. Investornya yang bubrah, teman-teman. Nggak punya pengalaman, nggak punya kapasitas, nggak punya keahlian, cuman pede-pedean, termotivasi dari YouTube, pokoknya kepengen usaha ini, termotivasi, terinspirasi dari motivator nggak tahu siapa, kepengen usaha seperti ini, akhirnya apa? Akhirnya karena dia nggak punya modal, cari investor, ada investor masuk, hari pertama uang hilang karena bodoh, ya. Jadi ini harus dilihat nih pengalaman dan kapabilitas tim. Ya. Dia udah punya pengalaman nggak di situ sektornya, keahliannya memang benar-benar ahli nggak? Kemudian kalaupun tim dia punya tim apa enggak? Kalau pengalaman dan kapabilitas timnya udah bagus, berani kita terjun. Ini juga berlaku bagi kita sendiri, ya. Berlaku bagi kita sendiri. Saya kemarin itu bikin usaha. Memang saya dalam bidang marketing, pengalaman saya ini udah belasan tahun teman-teman di dunia marketing ya. Apakah itu sektor finance ataukah sektor retail, itu pengalaman saya di dunia marketing atau offline online itu belasan tahun teman-teman. Hampir 20 tahun kalau di saya itu semenjak SMA itu udah masuk marketing. Jualan, 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 jualan. Ya. Jadi sebenarnya kalau boleh jujur saya jualan apa pasti laku teman-teman. Jualan apa. Tapi cuman saya itu orangnya malas gitu kan. Jadi saya santai orangnya gitu. Malas nggak terlalu memburu dunia gitu. Intinya pokoknya berapa ya dinikmati karena saya lebih suka menikmati hidup daripada menikmati uang, teman-teman. Ya, sorry. Tapi cuman kapabilitas tim saya ini belum ada, maksudnya tim inti, tim yang membantu saya. Kalau semua dari sisi produksi, distribusi, apa itu pemasaran itu saya yang handle ya remuk, teman-teman. Hancur lebur ya. Kepengennya itu bisnis itu kepengen pasif income, kepengen besar, kepengen sukses, karena nggak punya kapabilitas tim, semuanya multitasking, ya kan? Saya kerjakan sendiri ya otomatis. Nah, itu kemampuan seperti itu, entrepreneur membaca kemampuan diri sendiri itu ada nggak? Gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah kecerdasan emosional question, ya, EQ. Adalah kecerdasan emosional. Kecerdasan ini mencakup kemampuan untuk mengenali, memahami, mengelola, dan menggunakan emosi diri sendiri dan orang lain secara efektif. Individu dengan EQ tinggi cenderung memiliki empati, keterampilan sosial yang baik, dan mampu beradaptasi dalam hubungan interpersonal. Ya. Jadi kalau IQ tadi itu keahliannya, EQ, ya, EQ itu adalah emosionalnya, emosional yang membuat kita itu bisa mengelola emosi diri kita sendiri, mengenali diri kita sendiri, ya teman-teman ini, ya, memiliki kesadaran diri sendiri, melihat, membaca, mengaca diri sendiri. Aku ini nih udah pinternya seberapa sih?
Aku ini punya relasi berapa banyak sih? Aku ini punya modal berapa banyak sih? Aku ini usiaku sudah berapa sih? Kesehatanku bagaimana sih? Ya, itu kesadaran diri, menilai diri sendiri. Ya. Kemudian EQ itu menilai juga orang lain, menjalin hubungan dengan orang lain. Ya. Bagaimana caranya kita memiliki sikap yang bagus untuk menjalin hubungan dengan orang lain, agar orang lain apa? Nyaman sama kita, klik sama kita, suka sama kita, nggak curiga sama kita. Mengapa, teman-teman? Karena di zaman sekarang ini, itu orang itu pakainya minta ampun loh, teman-teman. Orang itu kelihatannya kita ngobrol ya, misalnya offline ngobrol-ngobrol-ngobrol gitu. Satu saja kata yang salah nih, teman-teman. Dan itu dia kena di hatinya nih, teman-teman. Out kita dari circle-nya dia, teman-teman. Padahal nih, dia orang yang berpotensi yang bisa menunjang kesuksesan dia. Mungkin dia direktur apa, mungkin dia punya relasi yang besar, mungkin dia punya bisnis yang gede, mungkin dia punya ide yang bisa dia kembangkan, dan sumber daya yang cukup yang kemungkinan kita bisa diajak kerjasama. Tapi karena gara-gara satu kata yang kita lontarkan yang mungkin itu nggak kita sengaja nih teman-teman, out ya. Inilah mengapa pentingnya EQ, pengelolaan, pengendalian diri ini. Kalau ngomong hati-hati. Gitu. Kemudian keterampilan sosial seperti ini, teman-teman. Keterampilan sosial. Bagaimana caranya kita mengelola diri kita dengan sosial. Biasanya kalau anak-anak masih muda, itu kan malas sekali sama kegiatan-kegiatan sosial, keterampilan-keterampilan sosial gini, malas. Keterampilan sosial yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari paling enak nih, ikut selamatan, ya, ikut genduren, ikut arisan, ya, itu keterampilan sosial teman-teman. Ikut kerja bakti, gitu kan. Biasanya anak-anak muda kan malas sekali kan acara-acara seperti ini. Katanya acara orang tua ini. Padahal itu misalnya ke tempat ibadah kita ngobrol-ngobrol santai tentang apa, itu namanya keterampilan sosial. Ya. Kemudian memotivasi diri. Kadang kita nggak bisa mengharapkan motivasi dari eksternal, karena eksternal nggak. Mentor kita, leader kita, orang-orang yang mungkin nggak selalu menemani kita setiap saat. Sedangkan nih teman-teman, dalam waktu 24 jam satu hari nih, ya mustahil ya teman-teman. Mustahil kita memiliki kondisi hati yang bagus terus, itu mustahil teman. Ya. Kadang kita juga nggak ngerti. Kadang-kadang pagi ya mungkin apa itu bersihin kendaraan, setelah bersihin kendaraan atau kita nonton TV atau apa, setelah itu tahu-tahu itu hati itu marah-marah sendiri, gitu. Habis itu sumpek-sumpek sendiri, ya. Gelisah-gelisah sendiri, khawatir-khawatir sendiri. Itu yang kita lalui, teman-teman. Dan itu normal. Itu normal. Nggak ada orang yang 24 jam fit, hatinya itu bagus terus, gitu kan. Kondisi hatinya itu ceria terus. Nggak ada, teman-teman. Tapi cuman dalam kita tekanan, karena tekanan hati ini, kena tekanan ini ibaratnya kita sebutlah penyakit hati lah ibaratnya. Penyakit hati ini tahu-tahu risau, tahu-tahu khawatir, tahu-tahu mikirin apa gitu kan, tahu-tahu stres-stres sendiri ini. Kita harus mampu untuk menahan diri. Kita harus mampu untuk memotivasi diri sendiri. Ini yang dimaksud keterampilan EQ. Ya, ini yang dimaksud keterampilan EQ, teman-teman. Ya. Dan menahan diri untuk tidak melontarkan kata-kata ke orang lain. Ya. Karena apa? Saya sendiri juga begitu kadang-kadang. Aku kemarin seharian kok suntuk, kenapa ya? Ya mungkin karena lapar mungkin kemarin ya. Pemicunya itu lapar. Memang kan kalau lapar itu suka marah gitu. Ya harusnya besok jam sekian harus makan gitu kan. Ya, atau kondisi badan ngedrop atau nggak bagus. Jadi kesehatan itu pun, kesehatan sendiri nih teman-teman, juga mempengaruhi kondisi hati kita nih teman-teman. Ya, kondisi hati kita mempengaruhi. Nah, sudah. Inilah ada pengelolaan emosi, empati ya. Ini yang paling penting, empati. Orang tuh ibaratnya kalau kita itu ngobrol ngomong gini, ibaratnya kalau aku ngomong
seperti ini, menyakitkan seperti ini nih teman-teman. Misalnya apakah itu di grup, nulis chat di grup, ataukah nulis biasa, ataukah ngomong biasa. Kita harus mikirin orangnya itu. Kalau misalnya aku menerima omongan yang aku lontarkan ke orang ini, chat yang aku lontarkan ke orang ini seperti ini, aku tersinggung nggak ya? Ngebayangin seperti itu teman-teman. Pernah nggak kita berpikir kelakuan kita itu selama ini bikin jengkel orang itu pernah nggak gitu? Pernah bikin jengkel orang dan berapa sering gitu? Berapa sering? Nah ini yang dimaksud empati. Jadi kita mikirin orang. Kalau ibaratnya di dunia bisnis, di dunia perusahaan, kita mikirin perusahaan juga. Apa sih tingkat kesulitan perusahaan? Bagaimana sih kerasnya kerja? Bagaimana sih prosesnya yang begitu rumit? Nah, ini empati. Empati nggak cuma sekedar untuk orang, nggak cuma sekedar untuk teman kita, ataukah relasi bisnis, nggak, teman-teman. Empati itu juga ke usaha kita, ke perusahaan yang kita dukung, atau perusahaan yang kita miliki. Empati itu bisa kemana-mana. Karena empati itu arahnya nanti ke pemahaman. Ke pemahaman arahnya ke kebijaksanaan. Kebijaksanaan. Kebijaksanaan itu atasnya aturan, teman-teman. Atasnya aturan. Jadi itulah akan melahirkan orang yang IQ-nya bagus, itu melahirkan pribadi-pribadi yang bijaksana. Ngomongnya bagus, sikapnya bagus, orangnya disenengin orang, rezekinya jelas tambah banyak. Karena orang yang disukai orang itu rezekinya pasti banyak, teman-teman. Banyak yang suka sama dia. Nah ini ya, IQ. Kemudian yang selanjutnya adalah adversity quotient. Ya. EQ adalah kemampuan seseorang untuk menghadapi kesulitan, diperkenalkan oleh Dr. Paul Stoltz. EQ mengukur ketahanan individu setelah hambatan atau kegagalan. EQ mempengaruhi kesuksesan dalam karir, pendidikan, dan hubungan. Orang dengan EQ tinggi lebih tangguh dan termotivasi mengatasi rintangan, teman-teman. Ya. Jadi kita nggak mungkin hidup kita mulus terus, nggak mungkin, teman. Apalagi kalau itu di dalam setiap usaha ya. Usaha apapun itu, teman-teman, mau laundry lah, mau apa itu usaha percetakan lah, mau jualan apa, mau apa, itu usaha, semuanya usaha, ya. Itu pasti ada tantangan, itu pasti ada trouble, masalah, pasti. Nah, kadang kita itu secara umum, kalau kacamatanya orang awam, kalau ada orang pengusaha kena masalah, ngeri ya masalahnya seperti itu, ya itu wajar. Orang yang kalau jadi pengusaha ya harus mau menghadapi masalah. Karena masalah itu adalah bagian dari kesuksesan. Masalah itu adalah batu-batu, loncatan-loncatan kecil yang bisa membuat dia sukses. Tanpa masalah nggak mungkin. Tanpa masalah nggak mungkin. Makanya kita perlu yang namanya EQ ini, ketahanan, tahan banting. Mentalnya ini kuat gitu. Mentalnya kuat, tahan banting. Gagal ini nggak apa-apa, lanjut terus. Gagal nggak apa-apa, lanjut terus. Gagal nggak apa-apa. Selagi itu gratis ya. Kalau misalnya teman-teman bergerak dalam bidang agensi, affiliate, pemasaran, jualan belum laku nggak masalah, ditolak, nggak masalah. Ya. Jualan nggak laku lagi, nawarin, ditolak, nggak masalah lagi. Mengapa? Ini kekuatan adversity quotient ini, EQ ini, ketahanan ini nih teman-teman, yang makin kuat. Mungkin pertama ditolak, hancur kayak di apa, kena masalah besar gunung lah ibaratnya, nangis-nangis ya. Kedua nawarin lagi ditolak, agak berkurang. Ketiga nawarin lagi ditolak, agak berkurang. Keempat ke 100, ke 1000, biasa aja. Karena apa ini? Semakin kita berproses, ya, EQ kita ini semakin kuat nih teman-teman. Ya, nggak mempan. Ada masalah apa, santai. Itulah bedanya orang yang bergelut dalam dunia bisnis dan dia memang benar-benar fighter itu dengan orang-orang yang biasa. Mentalnya beda, teman-teman. Mentalnya beda. Ya, ini. Kemudian ini pengambilan resiko, problem solving, ya. Dia mengatasi masalahnya sendiri. Suka beradaptasi, mudah untuk beradaptasi.
Menyesuaikan diri itu mudah, teman-teman. Kemudian ketahanan mental, bisa motivasi, dan persistensi. Persistensi itu terus melakukan prosesnya terus, ya kan? Nggak berhenti karena tahan banting udah. Dia satu visi, satu jalan, satu jalur, makanya dia sukses. Ya. Itulah mengapa orang yang adversity quotient-nya itu lemah nih, teman-teman, didukung dengan EQ-nya itu juga lemah, ya, emotional quotient-nya itu lemah, ya, teman-teman. Itu jelas, ya. Setiap kali melihat peluang baru dia tertarik. Mengapa? Karena nih antara IQ dan EQ nih teman-teman, ya, emotional quotient, responnya itu lebih cepat emosional, emosinya. IQ-nya di belakang. IQ-nya itu di belakang. Jadi orang ketika lihat temannya sukses, usaha apa sih? Usaha ini. Wah, tertarik, aku pengen ikutan, ya. Usaha apa sih? Oh, usaha ini. Tertarik ini, aku pengen. Ini dia lihatnya berdasarkan EQ ini. Emosional ini, emosional saat. Pernah nggak berpikir mendetail, ya, mempelajari secara detail setiap peluang itu, setiap hambatannya, setiap kegagalannya? Nggak pernah. Jarang. Itulah mengapa, ya, orang-orang yang tingkat IQ-nya itu rendah mudah terjerumus karena dia yang dipakai emosionalnya, emosinya yang dia pakai, kendaraannya. Setelah terjun gagal, setelah terjun gagal, nggak pernah belajar, terjun gagal, 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 terus gagal terus. Bahkan di dalam dunia bisnis nih, di dalam entrepreneurship nih, teman-teman, ada yang namanya, ya, relation, ya, theory. Jadi daerah relation nih, teman-teman. Itu mungkin nanti kita bahas, terlalu lama ya. Nanti kalau kita bahas, teman-teman, ini aja udah jam 9:04 ya. Terlalu lama, nanti kita bahas. Nah, itu dampaknya bagaimana sih ini? Mengapa sih orang yang gonta-ganti bisnis, ya, itu malah justru menghambat kesuksesannya dia daripada orang yang berbisnis, ya, satu bisnis kali berjalan terus-menerus, itu malah lebih sukses, cepat suksesnya, teman-teman. Ya. Nah, kemudian yang terakhir digital quotient, ya. DQ adalah ukuran kemampuan seseorang dalam memahami dan menggunakan teknologi digital secara efektif dan bertanggung jawab. Ini mencakup keterampilan seperti literasi digital dan keselamatan digital. DQ penting di era digital untuk membantu individu menavigasi tantangan dan peluang serta berkontribusi positif di dunia digital. Nah, ini digital quotient, efisiensi operasional, peningkatan inovasi, pengambilan keputusan berbasis data, strategi pemasaran, keberlanjutan bisnis. Jadi melek digital. Orang-orang yang DQ-nya bagus, ini lihat tahu nih, mana yang hoax, mana yang enggak. Mana yang patut dipercaya, mana yang enggak patut dipercaya. DQ-nya itu sudah canggih, teman-teman. Dan dia bahkan berselancar ke mendeteksi, menganalisa. Kalau aku kepengen informasi ini akurat, ya kan? Ini akurat, aku harus nembus informasi yang mana? Dia telusur website-website, dia telusur media-media sosial, dia misalnya ada apa itu orang-orang yang berpotensi memberikan kebenaran-kebenaran akan informasi itu, dia langsung add ya. Jadikan teman, jadikan teman, jadikan teman. Jadi dia kupeng nih. Hanya untuk melihat informasi, satu informasi ini bagus nggak gitu. Dia punya semua media sosial. Dia mengumpulkan data, mengumpulkan fakta, mengumpulkan apa itu namanya bukti-bukti secara konkret dengan cara yang digital. Orang-orang seperti ini orang-orang yang sulit gagal di era sekarang. Karena sekarang itu eranya digital, teman-teman. Jadi sat gitu loh. Ya. Jadi seperti itu. Kalau ibaratnya kita punya DQ yang bagus ya, Pak, gimana caranya untuk mengasah DQ ini? Ya, otomatis kita harus gemar untuk belajar. Belajar melalui digital ini, teman-teman. Jadi nggak belajar lihat TikTok, scroll, tahu-tahu ngabisin waktu 1 jam, 2 juta,
2 jam, 3 jam, 4 jam ya kan, nggak ada tujuan jelas ya. Kalau ibaratnya lihat, aku kepengen apa itu namanya hidup sehat gitu kan. Ya tujuannya ya fokus hidup sehat itu tadi. Lihat TikTok gimana caranya hidup sehat nih. Nutrisinya apa saja, olahraganya bagaimana. Ya. Di IG juga gitu, di Facebook juga gitu. Dia fokus hidup sehat itu bagaimana ini, kumpulin datanya, data-data. Gitu. Jadi harus ada tujuan yang jelas. Kalau nggak ada tujuan yang jelas ya, kita malah tersesat. Ya. DQ-nya kurang, DQ-nya rendah. Ya, kita gimana nih kapasitasnya kalau DQ-nya tinggi? Salah satu caranya adalah menentukan tujuan yang jelas. Ya. Nah, yang mendasari keempat, ya, keempat kecerdasan tersebut agar semakin super, semakin besar itu adalah spiritual quotient. Kemampuan seseorang untuk menemukan makna dan tujuan dalam hidup, memahami nilai-nilai luhur dan menghubungkan dirinya dengan sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. SQ bukan tentang seberapa pintar Anda secara akademis atau emosional, melainkan seberapa dalam Anda memahami alasan di balik keberadaan dan bagaimana Anda menggunakan pemahaman itu untuk menjalani hidup yang lebih bermakna dan berarti. Jadi SQ itu bagaimana caranya kita memiliki apa itu namanya pemikiran di dalam sebuah apa itu namanya itu informasi-informasi yang terkait yang mungkin sebelumnya menggunakan kecerdasan yang lain, tapi lebih dalam lagi di luar pemikiran yang tersurat. Jadi SQ itu yang selalu yang tersirat di situ. Kita mendalami, memahami yang benar-benar apa itu membuat kita itu terinspirasi total di situ, teman-teman. Membuat keyakinan kita, kepercayaan kita akan sebuah bisnis ini bukan hanya sekedar untuk menghasilkan uang, tapi ketika kita sukses untuk menjalankan bisnis ini, ya, itu kita akan mewujudkan sesuatu yang lebih besar daripada hanya keuntungan ekonomi untuk diri kita sendiri saja. Itulah spiritual quotient. Memahami tujuan dan makna, kreativitas dan inovasi, kepemimpinan inklusif, pengambilan keputusan, dan kebijaksanaan. Nah, peran singkat, 5 kecerdasan untuk menyikapi peluang berskala global. IQ memberikan dasar teknis dan logis yang kuat. EQ memastikan kolaborasi dan komunikasi yang efektif. SQ memberikan visi dan motivasi yang berkelanjutan. EQ memastikan ketahanan dalam menghadapi rintangan. DQ mengoptimalkan proses melalui teknologi. Nah, ini ya. Nah, kita sekarang aplikasikan nih 5 kecerdasan untuk menyikapi peluang berskala global. Yaitu dalam hal ini proyek transportasi string nih. Kita aplikasi nih kemarin tadi ya, teman-teman ya. 5 kecerdasan ini ke sini nih. Kita tentukan nih IQ ya, menemukan fakta, data dan analisis rasional. EQ mengelola emosi, membangun keyakinan dan berdiskusi sehat. Berhubung proyek ini untuk perjalanan jangka panjang nih, teman-teman. SQ menemukan tujuan yang lebih besar dan motivasi terdalam. EQ ketahanan dan dalam menghadapi tantangan dan rintangan. Kemudian kecerdasan digital, kecepatan dan akurasi dalam menemukan informasi. Nah, di sini. Nah, kita di sini nih, teman-teman. IQ menemukan dan menganalisis bukti. Ini perusahaan ini beneran nggak? Apa sih tujuannya perusahaan ini ya? Di dalam ibaratnya apa itu namanya mengumpulkan kontributor untuk membangun apa? Tujuannya kan gitu kan? Untuk membangun apa? Untuk merealisasikan proyek yang disebut Eco Technopark yang berada di Minsk, Belarus. Ya. Dan untuk membangun juga proyek pilot use case test certification ya di Sharjah, Uni Emirat Arab. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk membangun sebagai pusat R&D, Research and Development, meneliti dan menciptakan produk-produk transportasi, setelah berhasil diciptakan mendapatkan sertifikat. Fokus di situ saja. Ada nggak proyeknya ini di Minsk, Belarus sama UTC? Ada. Ya. Dibangun apa enggak? Dibangun. Yang menyaksikan siapa? Banyak orang, ribuan di seluruh dunia. Masuk berita media massa secara nasional, dikabarkan secara internasional enggak? Masuk semua. Ya. Jadi beres.
Ini fokusnya di sini. Kemudian kedua, hasil pengembangan teknologi varian yang sudah ada dan fungsinya. Ada nggak unit-unit varian transportasinya? Ada. Ya kan? Pernah ada nggak yang mengendarai di sana? Ada. Pernah dipamerkan nggak di pameran-pameran transportasi berskala internasional? Pernah. Buktinya apa? Media massa A, B, C, D, bahkan CNN Business juga pernah meliput. Ya. Kemudian legitimasi hukum, sertifikat izin, dan hak paten. Ada nggak sertifikat izinnya? Ratusan. Hak patennya 200 lebih. Mengapa? Karena sekali desain, sekali model dikasih hak paten, dan itu beda negara, teman-teman. Cina, Amerika, Jepang, itu negara-negara yang berpotensi untuk bisa meniru kasih hak paten. 200 negara. Tahunya di mana? Lihat di university.engineer atau ust.inc. Di situ ada semuanya, teman-teman. Ya. Kemudian ekspansi global. Ya. Ekspansi globalnya ada nggak? Ada. Sampai negaramu mana nggak? Sampai negara kamu nggak? Indonesia nggak? Iya sampai dong. Ya. Sampai. Yang membuktikan ada nggak? Temanmu pernah nggak lihat itu transportasi tersebut dipamerkan di negaramu? Pernah. Siapa aja? Banyak kemarin. Di acara apa? Jakarta Intelligent Transport System. IQ memproses itu. Bisa nggak IQ ini memproses informasi-informasi ini? Kalau nggak bisa, IQ-nya dipertanyakan, teman-teman. Kalau IQ-nya bekerja, ini proyek udah jalan. Sampai sekarang jalan, teman-teman. Buktinya apa? Lihat berita terbaru. Ada nggak? Terupdate nggak? Terupdate, ya kan? Nah, udah beres. IQ-nya ini kerja. Mikir, teman-teman. Nah, cuman masalahnya orang untuk melihat seperti ini nggak mau meluangkan waktu untuk mikir. Coba deh, luangkan waktu untuk mikir 5 menit aja. Atau 5 menit sampai 10 menit aja. Ini scroll semuanya, lihat, dibuktikan nih. Tet, 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 tet. Bukti, terbukti, 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 terbukti. Udah beres. Apain yang diragukan? Terbukti semua. Ya, seperti itu, teman-teman. Nah, ini IQ-nya nih. Nah, 5 menit sampai 10 menit itu lebih berharga untuk belajar daripada nggak belajar sama sekali. Ya, itu prinsipnya. Kemudian EQ, kecerdasan emosional, membangun keyakinan dan keterlibatan. Berpartisipasi sehat, mengikuti diskusi daring dan webinar resmi seperti pada saat sekarang ini. Biar apa? Biar kuat, biar tahu perkembangannya, biar ibaratnya kalaupun ragu-ragu melihat itu ada yang menguatkan. Gitu loh. Kemudian memahami proses. Mengapa pembagian keuntungan dan IPO memerlukan waktu yang lama? Karena prosesnya memang ribet nih, teman-teman. Kita bangun sebuah infrastruktur transportasi yang belum ada di dunia. Dan itu pun kompleks transportasi, bukan cuma satu unit transportasi loh. Kompleks transportasi. Kompleks transportasi itu semua yang berkaitan dengan transportasi tersebut. Dari mulai stasiun, kendaraannya, jalurnya, sistem dayanya, sistem kerjanya, kompleks transportasi. Dan itu bisa mencapai puluhan jenis unit varian tergantung permintaan. Bayangin. Yang belum ada di dunia, kita mikir enggak? Ibaratnya seberapa keras nih perusahaan untuk mewujudkan itu. Seberapa sulit proses perusahaan untuk mewujudkan itu. Belum lagi faktor eksternal. Faktor eksternal itu apa? Dari itu namanya badan-badan independen yang mengurus tentang sertifikat perizinan, hak paten, proses untuk itu namanya memasuki proyek komersial ke sebuah negara. Ini sulitnya minta ampun loh, teman-teman. Sulitnya minta ampun itu. Ya. Itulah mengapa kita harus memahami nih, kita harus punya empati. Oh, perusahaan ini memang gede. Prosesnya memang sangat sulit, kapasitasnya global. Ya jelas otomatis lama dong. Jangan bayangin kita kayak buat usaha roti yang ibaratnya nggak sampai 1 jam sudah matang, sudah langsung bisa dimakan. Ya beda jauh lah, beda jauh teman-teman. Ya. Kemudian mengubah keraguan menjadi semangat, memahami bahwa proses adalah bagian dari proyek infrastruktur. Ya.
Ini nih, semakin semangat. Ada di sebuah sisi orang-orang di luar sana semangat. Teman-teman yang ikut kita semangat semuanya. Semangatnya 45, ya kan? Meskipun ikut webinar seperti ini sampai malam, ya tetap aja semangatnya luar biasa, teman-teman. Tapi ada di luar sana bawaannya skeptis terus. Ya gimana kalau nggak skeptis? Nggak tahu informasi. Kalau dibilangin nggak percaya, ya kan? Disuruh belajar ya nggak mau, ya. Tahunya cuman kapan IPO, ya kan? Kapan dividen, tapi nggak, kalau dijawab nggak mau dengar jawabannya. Lu gimana? Lu bunuh diri, ya kan? Butuhnya cuman tanya doang, kalau dijawab nggak butuh jawaban. Lu kalau proses orang kayak gini gimana, teman-teman? Ya repot. Itulah mengapa sebaik-baiknya pasien kalau kepengen sembuh, yang menyembuhkan bukan dokter tapi dirinya sendiri. Bukan dokter yang nyembuhin, teman-teman, tapi dirinya. Mau sembuh nggak? Kalau mau sembuh, ya udah. Caranya berpikir positif, buka diri, open mind, nurut sama dokter. Kalau nggak nurut sama dokter, disuruh kasih obat, disuruh minum obat, disuruh begini, disuruh tetap nggak mau, ya udah nggak bakalan sembuh, teman-teman. Nggak bakalan sembuh. Dokter itu cuma perantara. Ya, dokter itu cuma perantara. Seperti itu. Kemudian kecerdasan spiritual, visi yang lebih besar dari keuntungan. Solusi lingkungan, mengatasi polusi dan kemacetan global. Inovasi ramah lingkungan, mengembalikan harmoni antara teknologi dan alam. Kontribusi kemanusiaan, berkontribusi pada proyek yang bertujuan untuk kebaikan dunia. Kemudian selanjutnya, kita mungkin nanti bahas bagian ini yang lebih detail ya teman-teman, itu bulan depan ya. Bulan depan, karena waktunya juga semakin malam, nggak nuntut, ini kita sekilas saja. Kemudian EQ, kecerdasan adversitasnya, tangguh menghadapi opini negatif. Karena ketika kita menjadi kontributor seperti ini, di perusahaan-perusahaan seperti ini, ya yang menerpa kita cuma opini negatif, teman-teman. Ya. Kita harus sadar kembali ekspektasi realistis. Pembangunan infrastruktur itu memang memerlukan waktu tunggu yang lama. Nggak ada pembangunan infrastruktur itu cepat-cepatan. Mengapa? Karena selain berhubungan dengan internal, pembangunan infrastruktur juga berhubungan dengan faktor eksternal. Sistem regulasi, sistem pemerintahan, sistem pendanaan, sistem studi kelayakan, macam-macam, teman-teman. Dan bahkan bisa menyangkut sistem ekonomi, sistem politik juga. Seperti halnya di Nepal kemarin, kita udah ready, tahun ini seharusnya sudah mulai pembangunan, demo di Nepal. Itu kan sudah faktor eksternal, perusahaan udah nggak bisa itu. Nggak bisa kontrol. Ya. Tapi syukurnya Maret 2026, ya, pelantikan presiden baru. Ya. Perkiraan setelah itu kondisi normal dan mulai pembangunan. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Karena ini geopolitik global, menghadapi kritik, mengabaikan isu atau berita terdahulu yang negatif. Ya saat sekarang ini akhir-akhir ini ya ada juga masih orang-orang yang ketinggalan informasi, ketinggalan berita-berita. Berita tahun 2018 ditanyakan sekarang, teman-teman. Ya. Berita tahun dulu-dulu ditanyakan sekarang. Justru nih teman-teman, dengan adanya berita dulu, dengan melihat perkembangan perusahaan hingga sana, kalau IQ-nya itu main, logikanya itu main nih teman-teman, berita ini jelas keliru. Mengapa? Kalau berita ini benar, nggak mungkin perusahaan jalan sampai sekarang. Logikanya kan gitu. Logika simpel aja. Ibaratnya gini nih, ibaratnya. Apa itu namanya? Dulu ada berita nih, ini perusahaan macet, nggak ada proyeknya. Cocokkan aja sama berita sama sekarang. Oh, perusahaan masih ada proyek. Proses ini. Berarti berita ini benar nggak? Nggak benar. Berita tahun berapa nih? 2018, bos. Ya udah kadaluarsa berarti. Ini IQ, kapasitas berpikir nih, teman-teman. Ya. Jadi mengabaikan isu dan berita terdahulu yang negatif, tapi dalam kapasitas tetap ibaratnya kecerdasan, kontrol, ada kontrol di situ, teman-teman. Ya.
Kemudian fokus pada kemajuan, jadikan tantangan sebagai motivasi untuk terus mendukung. Tantangan-tantangan yang ada itu kita motivasi. Mengapa? Karena perusahaan induk secara global, secara keseluruhan saat sekarang ini mengerahkan semua tenaganya untuk merealisasikan proyek-proyek komersial. Nah, proyek-proyek komersial yang berhasil dijual di seluruh dunia nantinya itu akan menjadi pendapatan, sumber-sumber pendapatan untuk kita. Nah, kemudian DQ, kecerdasan digital, mencari dan menyebarkan informasi akurat, sumber terpercaya, mengandalkan situs web resmi dan kanal media sosial IST. Mudah sekali. Di media sosial tinggal Unitsky String Technologies, ketik ya. Add, ya, follow, ya. Nah, biasanya apa itu namanya halaman ya, page ya, fun page ya. Follow. Skyward Community, follow. Buka aplikasi lagi YouTube, Skyward Community English, follow. Unitsky String Technologies, follow lagi. Searching lagi di Telegram, Skyward Community. Masuk, gabung grup. Masuk lagi Instagram, masuk lagi LinkedIn. Ya. Jadi semua, diikuti semuanya situs-situs web resmi itu. Kemudian di Facebook sekarang juga ada apa itu namanya Skypot Nepal, follow juga. Vietnam, follow. Ya. Jadi itu. Jadi saya salut teman-teman yang ibaratnya belum apa itu namanya yang kemarin itu sudah mengelilingi dirinya dengan berbagai macam informasi. Jadi ya saya lihat memang ada beberapa teman-teman ya kan, kontributor-kontributor beberapa teman yang memang benar-benar aktif di mana aja ada ya. Dia ngikutin secara aktif dan bahkan saya itu juga apa itu namanya karena direkomendasikan teman saya baru tahu nih. Ya. Oh, ternyata ada di IG ada ini ya, ada medsos yang khusus ini ya. Nah, sorry itu. Dan kalaupun website ya, website kalau khusus untuk proyek-proyek komersial ya Discovery itu. Kemudian Unitsky String Technologies, kemudian apa itu Unitsky Engineer. Nah, itu website-website dan bahkan websitenya teman-teman sendiri Skyward Community juga ada juga itu berita-berita terupdate itu. Itu pernah dibaca enggak? Itu kan enggak pernah dibaca, Pak. Ya dia repot gitu. Repot sekali. Kemudian memerangi berita palsu, berhati-hati dengan informasi yang tidak berdasar. Mengapa? Karena kalau teman-teman ibaratnya terlalu banyak melihat berita-berita palsu ini, teman-teman hanya ada pemikiran negatif yang bermuatan setan, ya kan? Beritanya sudah salah, membuat imun kita rendah, akhirnya penyakitan. Kita kerja ke sana kemari, nggak tenang juga. Nah ini, memerangi berita-berita palsu. Kemudian mengembangkan komunitas menggunakan platform digital untuk saling menguatkan. Ya. Fake news menggunakan platform digital untuk saling menguatkan. Kemudian mengintegrasikan 5 kecerdasan, ya. Menggabungkan IQ, ya, EQ, SQ, EQ, dan DQ untuk partisipasi yang efektif. Bukan hanya kontributor, tapi bagian dari sebuah gerakan global. Setiap kontribusi sekecil apapun sangat berarti. Pada akhirnya, partisipasi kita dalam proyek ini adalah sebuah perjalanan holistik. Ya. Gunakan IQ untuk memverifikasi, EQ untuk bertahan, SQ untuk tujuan, EQ untuk ketangguhan, dan DQ sebagai alat. Dengan menggabungkan kelimanya, kita tidak hanya mendapatkan peluang besar, tapi juga menjadi bagian dari masa depan yang lebih baik. Mari kita terus bergerak, maju bersama. Nah, caranya bagaimana? Bagi teman-teman yang belum join di Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara, ya, mengingat kami adalah Yayasan Kereta Yuskaya Nusantara, yang memiliki ruang lingkup kegiatan, edukasi manajemen dan keuangan, aktivitas organisasi dan kewirausahaan, aktivitas sosial, pengumpulan dana kontribusi. Visi utama kami adalah memberikan edukasi kepada masyarakat tentang kelebihan Yuskaya Teknologi, implementasinya menyuarakan dukungan terhadap proyek, benefitnya terrealisasinya proyek Yuskaya Transport sehingga menjadi solusi akan permasalahan dari industri yang ada. Bagaimana caranya berpartisipasi? Teman-teman hubungi
pengundang teman-teman masing-masing. Teman-teman tinggal download ADART, jadi apa itu namanya form pendaftaran yang sudah disesuaikan dengan aturan OJK ya teman-teman ya. Itu selalu ada dilampiri ADART-nya. Ya, jadi teman-teman jangan sampai salah. Ya. Form yang lama sudah tidak berlaku dan bahkan teman-teman yang terlanjur dulu pakai form lama itu dianjurkan untuk daftar ulang lagi memakai form yang sudah disesuaikan dengan aturan OJK, teman-teman. Ya, demi kegiatan kita mentaati hukum yang ada di Indonesia. Daftar sebagai anggota yayasan. Daftar di situs Skyward Community, kemudian ikut berpartisipasi mengikuti info terkini. Contohnya, ya, pendaftarannya, form pendaftaran, formulir pendaftaran di print seperti ini, teman-teman. Diisi lengkap, kabupaten, provinsi, tanda tangani, materai 10.000. Ya, jadi foto pada saat ngisi ngisi seperti ini di foto, terkena wajah atau foto sambil pegang formulir, itu satu foto. Kemudian foto yang kedua ini, ya. Kemudian foto yang ketiga yaitu untuk pembuatan KTA, ya, bebas, rapi, foto diri, apa itu namanya yang digunakan sebagai KTA. Baju ya juga bagus resmi. Nah, cuman 3 foto ini dikirim ke keretayuskai.nusantara@gmail.com dengan dilampirkan nama dan provinsi, alamat provinsi. Atau saat sekarang ini juga dibuka melalui via WhatsApp, ya. Nomornya 081249537561, ya. Itu tinggal aja ditulis namanya teman-teman, kemudian provinsi, kemudian langsung dikirim 3 ini. Kemudian yang aslinya ini dikirim ke kantor yayasan. Nanti lengkap di pengundang teman-teman sudah tahu semuanya. Sistematis pendukung proyek, teman-teman sebagai kontributor, register sebagai anggota akun, kemudian daftar di SPC, mengambil paket kontribusi sesuai dengan pilihan masing-masing. Ya. Kita juga tidak merekomendasikan ini sesuai dengan kesadaran diri sendiri, teman-teman. Kemudian dana kontribusi teman-teman untuk realisasi pembangunan proyek. Sekali lagi, disclaimer, materi yang disajikan dalam platform ini adalah murni untuk tujuan edukasi dan pengembangan diri. Kami tidak bermaksud untuk mempromosikan, mengajak, atau menawarkan layanan atau produk yang dapat melanggar aturan undang-undang, dasar, maupun batasan hukum yang ditetapkan oleh Yayasan Kereta Yuskai Nusantara. Segala bentuk investasi atau pengambilan keputusan yang dilakukan adalah sepenuhnya tanggung jawab dan inisiatif individu. Kami menganjurkan agar setiap keputusan yang penting didasarkan pada penelitian yang cermat dan konsultasi dengan ahli terkait. Begitu materi pada malam hari ini, teman-teman. Saya tutup. Terima kasih. Mungkin saya buka 1-2 pertanyaan, teman-teman. Ya, dan kita saling-saling singkat. Oke. Ya, oke, silakan bagi teman-teman yang ingin bertanya atau berdiskusi. Nah, terus Mario, kita rek mau tanya siapa? Halo, Pak Tardi. Ada yang bertanya? Apakah ada info terakhir stake tahun berapa, Pak? Ya itu belum ada info resmi ya, teman-teman ya, untuk penutupan stake. Tapi pihak Skyward Community kemarin pernah menyinggung untuk
saat ini untuk target utama adalah untuk penutupan stick. Tapi kalau harapan harapan saya nih ya teman-teman, harapan saya nah, harapan saya nih teman-teman, saya yakin juga teman-teman sependapat dengan saya. Ketika stick masih dibuka, itu artinya itu peluang masih terbuka, teman-teman. Ya, paham ya di sini? Stick dibuka, itu artinya peluang masih dibuka. Stick ditutup, artinya peluang ditutup. Ya, stick ditutup, peluang ditutup. Ya. Kalau stick ditutup, peluang ditutup, kita nggak ngapa-ngapain dalam beberapa tahun untuk menunggu IPO, ngapain? Tanda tanyanya gitu. Ngapain? Ya, ya mungkin perusahaan mungkin bisa buka proyek baru gitu kan, buka program baru, proyek baru nih teman-teman. Tapi nggak seantusias yang Indo karena yang baru pasti mungkin kapasitasnya cuma negara atau kapasitas lebih kecil. Karena ini kan induknya kan teman-teman. Ya. Jadi harapan saya nih, harapan saya laporan keuangan sepanjang tahun 2025 ya. Biasanya laporan keuangan itu terbit bulan apa ya? April ya, April atau Mei ya kemarin tuh. Jadi laporan keuangan itu terbit 2026 sepanjang tahun 2025 kan itu laporan keuangan terbit April benar. April atau Mei kalau nggak salah ya teman-teman ya. Teman-teman bisa cek lagi, saya lupa. Terbit tahun 2025 menunjukkan posisi perusahaan untung di atas 40% dari biaya operasional. Setelah itu pembagian remunerasi atau dividen, keuntungan, tapi stake 15 masih dibuka. Mengapa? Karena saya berinisiatif untuk nambah lagi. Nambah lagi. Gitu. Misalnya tahun 2027 belum belum kan karena ini kan kalau IPO itu kan syaratnya 3 ya, 3 tahun. Karena ini juga cocok sama persyaratan yang diberikan LSE, London Stock Exchange, sama Nasdaq, cocok semua 3 tahun. 3 tahun berturut perusahaan harus dalam kapasitas keuangan positif. Maksudnya kapasitas keuangan positif itu menghasilkan laba. Bukan bukan hidup bukan dari dana investor. Itu bayangan saya kok lebih mantap daripada misalnya akhir tahun ini atau awal tahun depan sebelum remunerasi atau dividen dibagikan, tapi stake 15 tutup. Pleng, tutup. Kita nganggur nggak ngapa-ngapain. Lah ngapain tutup kalau nggak ada apa-apanya, kan gitu kan. Tujuannya tutup kan langsung IPO. Memang tutup, tapi kan ada proses untuk IPO memang. Prosesnya ini kan. Ya kalau proses misalnya 2 tahun, 3 tahun, yang penting harusnya dibuka dong, ya gitu kan. Harusnya, kan harapan saya. Harapan saya. Ya, seperti itu teman-teman. Ya. Terus, apakah proyek di Bogor akan segera dibangun mulai tahun ini? Sepertinya belum. Ya, sepertinya belum. Kalau tahun depan itu insya Allah, karena sudah masuk program pemerintah, nanti tinggal studi kelayakan kan. Studi kelayakan itu waktunya 6 bulan. Ya, saya dengar bocoran nih, bocoran ya dari Mr. Edwin. Oktober bulan depan itu take off proyek kita di Mekarsari. Mana? Ya Allah, aku lapis. Di Jakarta ya loh. Mana? Mekarsari. Mekarsari mana teman-teman? Bisa dibantu nggak? Ya itu. Di Jakarta itu. Ya lah, lupa wis. Ini. Ya, Cibubur. Cibubur Mekarsari ini yang kemarin pernah kita bahas itu.
Itu take off bulan Oktober. Penandatanganan MOU, setelah itu studi kelayakan beres, baru studi kelayakan apa itu namanya proses pembangunan. Ya. Pembangunannya mulai paling cepat ya tahun depan semua. Hajar Mukti, ya Hajar Mukti Mekarsari, Jakarta. Kemudian apa itu namanya harapan stake ditutup minimal 2 tahun lagi karena kejar target minimal punya 1 juta lembar. Ya, ya itu harapan harapan kalau harapan saya seperti itu sih teman-teman. Iya, harapan. Jadi memang ada teman-teman yang mungkin salah mindset atau salah pengertian masalah pemahaman tentang stake nih teman-teman. Dan bahkan salah pengertian tentang namanya diskon. Diskon, diskon saham. Ya, justru Pak ini kok ada diskon, enggak, malah kita hati-hati, enggak. Ya. Kan mungkin ada seseorang yang apa itu namanya membuat sebuah opini di wilayahnya. Diskon itu sama dengan menambah porsi saham perusahaan. Enggak, bukan itu semua. Saham kepemilikan saham perusahaan itu sama, sudah ditetapkan baku ini. Cuman pelepasannya ini kan butuh manajemen, teman-teman. Nah, yang ngatur pelepasannya ini namanya Skyward Community. Harga normal sekian, harga diskon apa itu namanya pas waktu promo ya kan, promo ya, dapat diskon sekian, kebijakannya sekian. Yang bisa ambil ya yang beruntung. Dan paling bagus malahan justru paling bagus. Kenapa? Karena perusahaan sudah jalan, proyek komersial sudah masuk, berbagai macam sertifikat izin sudah ada, dan bahkan sudah sampai Indonesia. Kurang jelas gimana nih teman-teman? Diluncurkan adanya apa itu namanya promo, ya kan? Ya peluang bagus dong buat diambil dong, gitu. Gak ada yang perlu dikhawatirkan sebenarnya. Lupa nggak ada sama yang dulu, ya. Intinya gini teman-teman, ketika teman-teman berbicara adil nggak adil, itu yang jelas promo itu nggak bakalan ada yang dapat jika nggak ada yang ambil, ya. Paham ya? Promo berapapun promo yang diadakan itu nggak bakalan ada yang dapat kalau nggak ada yang ambil. Artinya apa? Yang ambil otomatis yang dapat. Nah, kalau teman-teman yang kontribusi zaman dulu tidak diperbolehkan untuk ambil paket promo ini, itu baru nggak adil. Tapi masalahnya semuanya diperbolehkan berkesempatan untuk ambil paket promo ini. Semuanya yang ambil dapat. Adil nggak? Ya adil dong. Saya sendiri sampai sekarang pun masih ambil paket kontribusi, ambil terus. Mas. Ya, masih terus. Padahal saya dari tahun 2016. Dulu tahun 2016 apa saya kaya? Saya baru bangkrut, teman-teman, tahun 2016. Utang saya banyak. Karena saya lihat visi perusahaan ini bagus, perusahaannya keren, saya kontribusi $1.000 per bulan. Loh Pak, katanya kok baru bangkrut atau udah kaya loh? Saya marketing nih. Saya jalan dulu di merantau, saya jualan susu, jalan semua. Saya juga apa itu namanya apa itu online marketing juga. Tapi ngepres sekali. Tabungan gak punya, saya prioritaskan cuman gimana caranya ambil bagian ini sebanyak-banyaknya. Ya, ngepres sekali cuman buat hidup doang. Nggak ada tabungan, teman-teman. Tabungan ya kecil lah, sedikit-sedikit buat syarat doang. Tapi yang sebagian besar, dan itu pun tanpa sepengetahuan istri saya. Tanya aja sama istri. Kalau tak dengan sepengetahuan istri jelas nggak boleh. Karena saya itu tuh krisis sekali dan saya posisi di perantauan. Makanya prinsip saya itu saya punya penghasilan minimal dua. Yang satu buat istri dan kebutuhan hidup-hidup, yang satu buat kembangin buat investasi, buat habis-habisan, pokoknya investasi. Dua. Makanya saya itu lebih apa multitasking itu sering saya multitasking.
terbiasa. Jadi mikirin banyak hal dalam satu waktu biasa. Kemudian sampai sekarang ini sudah berapa banyak proyek komersial yang berjalan di semua negara, Pak? Tahun 2025 nih, teman-teman, kemarin sudah diinformasikan oleh Mr. Yunus ada 50 proyek aktif. Ya, 50 proyek aktif. Itu bocoran dari sang penemu sendiri. Ya. Yang dimaksud proyek aktif itu ya jelas sudah kapasitasnya udah di atas 80%. Ya, kayak di Indonesia sendiri, proyek aktif ya kayak proyek yang ada di Jakarta, proyek yang ada di Bogor, itu udah masuk proyek-proyek aktif, itu udah tinggal tunggu waktu, udah deal teman-teman. Karena pendananya ada sudah, pemerintah juga support, dukung, oke, di berita juga ada. Gitu. Loh Pak, itu kan masih MOU. Jadi gini teman-teman ya, jangan salah sangka sama MOU. MOU itu apa sih? Gitu kan? MOU itu surat perjanjian kerjasama. Ya, itu sebutan surat perjanjian kerjasama. MD dalam MOU sendiri itu juga bisa disebut kontrak juga bisa, tergantung poin-poin yang ditandatangani. Kesepakatan kedua belah pihak yang ditandatangani ini poinnya ini. Semua surat untuk kerjasama itu disebut MOU, gitu loh. Tinggal yang menjadi acuan kita itu yang ada ini pasal-pasalnya ini yang dikerjakan ini, yang ditandatangani kesepakatan ini. Kalau pasal-pasalnya ini berhubungan dengan kontrak proyek pembangunan realisasi ya sudah proyek komersial itu. Gitu, ya, teman-teman. Harja Mukti ya, betul. Kemudian Lebak Bulus BSD itu bukan milik kita. Ya. Milik kita itu Harja Mukti Mekarsari. Panjang panjang punya kita sekitar 20 km. Kalau yang Lebak Bulus BSD itu kan sekitar 15-an kilometer kalau nggak salah. Panjang milik kita. Itu negara lain, ibarat apanya perusahaan lain lah ibaratnya ya. Perusahaan lain. Ya kita bagi-bagi lah ya seperti itu. Bagi-bagi sama. Ini soalnya yang gempur infrastruktur juga banyak nih teman-teman. Jadi ya, nah beres terus baru dua ini ada webinar dengan Alexi. Apakah ini pengurus menghitung apakah ada resumnya? Nah kemarin itu saya lihat nih teman-teman itu baru trial perdana teman-teman ya dengan Alexi. Jadi teman-teman harus tanggap ya. Dan saya kemarin sudah ajukan, halo Mister Nyonya-Nyonya ya kan. Ini di Indonesia ini banyak yang belum bisa lancar bahasa Inggris termasuk saya. Tolong dong terjemahannya untuk bahasa Indonesia gitu kan. Kalau tidak ada terjemahannya bahasa Indonesia yang ngapain kita ngundang. Kemarin kan belum ada bahasa Indonesianya. Jadi bahasa Inggris semua bahasa Rusia gimana caranya gitu. Dan tidak ada rekod loh. Memang sengaja nggak direkod. Buat apa? Biar orang-orang pada semangat ikut katanya gitu. Nah, tapi Kamila kemarin juga jawab pesan saya, ya nanti ini hanya uji coba dulu, nanti next bulan depan kita akan kasih terjemahan bahasa Indonesia. Nah, itu teman-teman di situ bisa apa itu namanya? Tanya langsung yang jawab langsung narasumber langsung yang top ya, yang kalau kalau saya sendiri kan cuman anu saja share-share saja di Indonesia ya teman-teman ya. Tapi kalau itu langsung apa itu namanya perusahaan langsung orang Rusia sana, Mr. Alexi itu, jadi mendatangkan Mr. Alexi dari perwakilan dari Skyward Community, kemudian mendatangkan perwakilan dari UST Incorporation juga, kemudian menghadirkan jadi dari kurator, mungkin kuratornya dari Vietnam kah, dari Rusia atau dari Eropa, nggak ngerti teman-teman. Ya, kita tunggu aja ya. Saya sudah request kemarin nanti kalau ini jauh hari dong dikasih kemarin di apa ngirim ke saya cuman apa singkat sekali cuman 2 hari gimana nih saya juga ada agenda ini banyak sekali materi-materi juga banyak gitu. Oke siap gitu. Jadi nanti jauh hari bulan depan pastikan teman-teman hadir ya memang
disajikan dalam bahasa Inggris, ya kan? Tapi setidaknya di situ ada terjemahannya bahasa Indonesia, teman-teman. Nah, itu teman-teman bisa tanya macam-macam di situ tentang apa, kapan nipu, kapan ini, oleh terserah lah teman-teman ya. Tapi yang jelas, ya itu tadi jawaban mereka nggak beda jauh sama sama saya, teman-teman. Oke, beres teman-teman ya. Nah, mengapa sih Pak Julfa materinya kok entrepreneur materinya kok beraneka ragam seperti ini, gitu kan? Dengan maksud ya teman-teman juga ikut ngundang orang-orang yang kenal, yang kapasitasnya di luar kita, ya, paham? Entrepreneur, affiliate, pengusaha, agensi. Pak, ini loh ada Zoom webinar bagus, ya, gratis pula Pak. Siapa tahu Bapak nanti cocok, gitu loh. Yuk, ikut webinar, cuman sekitar 1 jaman kok Pak. Ngundang seperti itu. Nanti besoknya waktu pas misalnya malamnya webinar, sore dikasih telepon lagi atau WA lagi. Pak, saya ingetin nanti malam webinarnya ini bagus loh Pak. Cocok nih buat Bapak nih. Gitu. Nah, mereka-mereka itu tertarik sama edukasi-edukasi secara umum seperti ini. Tujuannya apa? Untuk memperluas circle kita. Jadi circle kita itu nggak kayak ini yang saya bahas tadi ya. Relation circle teori teori teritori ya. Relation circle teritori. Wilayah circle relasi kita. Masing-masing individu di kita ini ada cuman wilayah circle, kita punya masing-masing wilayah circle kita masing-masing, teman-teman. Kadang kita berhenti berkembang itu karena kita hanya terpaku pada circle wilayah kita ini udah habis kita garap. Ibaratnya kayak daerah nih, kayak desa, babat alas lah ibaratnya. Udah habis kita babat alasnya, beres. Akhirnya kita nggak ngerti apa-apa, kita nggak berkembang. Kalau kita kepengen berkembang, kita harus perluas daerah kita, masuk jaringan luar, orang-orang baru, komunitas-komunitas baru, orang-orang yang kita nggak kenal. Nah, untuk membuat mereka tertarik gabung bersama kita, kita harus sajikan yang mereka mau. Edukasi umum entrepreneurship seperti ini nih, teman-teman. Yang sifatnya memasyarakat, sifatnya bersahabat. Ya, karena tujuan utama yayasan itu nggak ajak-ajak orang, nggak promosi, nggak ini. Intinya, yuk bareng-bareng kita belajar bersama. Kalau nanti ngerti ilmunya, ngerti paham pengetahuannya, paham konsepnya, kalau mau ambil peluang ya silahkan, ambil sendiri. Ya, konsepnya seperti itu. Justru dengan adanya hadirnya materi-materi seperti ini udah tak pikirin nih teman-teman, ya kan? Ini mikirinnya juga sulit juga loh. Bikin slide ada 57 lebih loh, kayak gitu loh. Ya, masa nggak dimanfaatin ya? Ya nanti bisa jadi juga bulan depan beda lagi. Pak idenya kok banyak sekali loh, unlimited. Nah, makanya ini dimanfaatkan gitu loh, dimanfaatkan. Tapi teman-teman ngajaknya promosinya pakai cara yang juga bagus, cara yang bermartabat lah ibaratnya. Jangan ngemis-ngemis ya. Ya seperti itu teman-teman. Ya. Ya, kalau sudah itu ya, itu nomor WA untuk pendaftaran. Jadi pendaftaran untuk yayasan, anggota yayasan itu
di WA bisa, di email juga bisa, ya. Tapi ini agak lemot ya teman-teman ya, sampai saya beli HP baru karena pendaftaran anggota yayasan itu sudah memakan korban, memakan korban HP saya satunya langsung broke ya, langsung rusak ya, hang langsung, nggak bisa dipakai sama sekali ya. Saya harus beli HP yang agak kuat lah ibaratnya. Jadi saya itu HP saya itu nggak ada yang mahal teman-teman ya. Jangan bayangin HP saya itu iPhone harga belasan juta, nggak ada teman-teman ya. Saya itu takut beli-beli yang mahal-mahal seperti itu. Ya, takutnya yang pertama mubadir, yang kedua saya juga nggak begitu perlu, kemudian ketiga bikin saya sombong gitu. Jadi saya itu beli ya yang murah-murah gitu. Tapi cuman ya kapasitas pekerjaan saya itu ibaratnya memang apa itu namanya melebihi target. HP-HP murah itu kadang ya apa itu namanya jebol juga ada itu. Padahal juga nggak belum lama juga kan. Buat daftar 1.000 lebih lah, caca 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 jadi jebol langsung. Ya makanya ini apa ya saya nunggu nabung-nabung dulu lah ya kan. Ya namanya orang ekonomi nih teman-teman ya kan, mau keluarin ini nih hitungannya dari A sampai Z harus dihitung ini kan. Jadi nggak syukur keluarin duit asal duit itu enggak. Kalau saya ada rumusnya itu. Oke teman-teman, begitu ya. Yang apa namanya ya baru masuk jangan khawatir ya teman-teman, nanti ada apa namanya? Ada rekornya juga. Saya mengirim form pendaftaran yayasan 25 Juli via email saya petunjuk bagaimana cara mengecek sudah diterima, diproses atau belum. Ya biasanya ada balasan, ya, ada balasan. Selamat, ya, keanggotaan Anda telah berhasil dibuat, silakan print dan laminating. Nah, dilampirkan KTA. Nah, itu sudah diterima, teman-teman. Ya. Kalau belum ada seperti itu bisa teman-teman hubungi saya, kasih alamat emailnya nanti biar bisa saya bantu cek. Karena apa? Karena di email itu banyak trouble-nya, teman-teman. Jadi kita itu ngirim, kadang itu statusnya antrian. Kalau statusnya antrian itu belum terkirim, teman-teman. Belum terkirim. Mengapa, Pak? Kok antrian? Itu banyak banyak faktornya ya. Mungkin memorinya kepenuhan atau emailnya trouble atau bagaimana nggak ngerti lah ibaratnya. Intinya ada seperti itu. Jadi kita kirim lagi, antrian lagi, kirim lagi, antrian lagi. Kalau nggak mau antrian, bikin alamat email baru terus ngirim. Nah itu ribetnya kadang di email itu seperti itu. Makanya saya kasih apa itu namanya kemarin juga uh, apa Mister Migdad ya kan itu menyarankan saya, bos ini kasih dong ini apa namanya pendaftarannya di WA biar teman-teman mudah nih bos ini. Ya udah saya pertimbangkan dulu gitu kan. Karena kalau di WA kan kinerja HP kan makin berat ini kan. Jadi saya juga mikir nih HP saya di-upgrade lagi. Padahal saya mikir gitu belum di-upgrade sudah rusak duluan. Ya itu. Nah, tidak ada balasan. Nah, tidak ada balasan ini biasanya trouble di situ nanti WA saya kirim alamat email. Nanti bisa saya bantu ya. Nah ini telegram itu ya saya pikiran saya telegram itu nggak berat di apa itu namanya memori, nggak berarti ini ya telegram bagus, tapi masalahnya nggak semua teman-teman punya telegram gitu loh. Nanti takutnya ya bikin telegram gaptek lagi repot lagi. Nah, sorry. Oke, sama-sama Pak Harun. Semoga bermanfaat. Saran aja nih Pak, untuk ID card bagaimana langsung dibuatkan dari kantor? Biasakan aja berapa? Wah, itu ribet sekali, Pak Dodi. Ya, kita itu punya keterbatasan yang sangat-sangat terbatas, ya kan? Udah keterbatasannya terbatas sekali. Ribet sekali Pak Dodi itu. Ya, jadi apa itu namanya berat sekali itu. Jadi kita harus kumpulin misalnya dalam 1 bulan kumpulin, kita print dulu, kita kirim-kirim gitu kan. Itu nanti yang repot saya lagi gitu kan. Ya, karena saya nggak apa itu, ya itu pekerjaan saya banyak sekali.
pekerjaan saya banyak sekali. Jadi ya udah untuk sementara saat ini ya mungkin nanti kalau ada ini solusi lain nggak apa-apa. Tapi untuk sementara ini ya kita bisanya membantu hanya kirim itu jadi ngeprint sendiri-sendiri seperti itu. Ilmu marketing agar calon investor gabung Om. Materi berikutnya ilmu marketing. Oke ya, mungkin itu ya 2 bulan lagi ya. Biasanya gini seperti kayak kayak ini, ya saya nggak ngerti juga kalau misalnya pikiran saya lagi longgar, saya bikinin nih, ya saya bikinin cara-cara untuk ilmu marketing, ya kan. Tapi kalau saya misalnya dalam 1 bulan ke depan itu sibuk, masih sibuk, belum ada waktu untuk bikin slide baru, PowerPoint baru, ya kita bahas ini. Karena apa? Karena pada malam hari ini kan masih pembahasan yang lebih dalamnya masih part one ya kan. Apa itu bagian yang pertama yang umum tadi. Ya, yang bagian yang transportasi string itu kan belum kita kupas habis-habisan di situ. Nah, itu. Jadi juga gitu, teman-teman juga bisa kasih ide ke saya. Apa nih, Pak, materinya yang bagus, apa ini, gitu kan. Nanti biar saya tampung, itu juga membantu saya nih materi yang menarik buat teman-teman itu apa, buat ini apa, gitu. Dan pastikan nih materi ini apa itu seperti kegiatan-kegiatan seperti ini nggak cuman teman-teman cuman dianggap buat diri sendiri, bukan ya, bagikan sebanyak-banyaknya. Karena saya jamin nih teman-teman, saya jamin materi-materi ini bersifat memasyarakat, ya bersifat memasyarakat. Jadi nggak kayak kita ikut MLM jualan itu enggak, gitu. Karena batasan teman-teman tahu sendirilah batasan yayasan Kereta Yuskaya Nusantara, saya sendiri bikin materi harus sesuai dengan batasan yayasan. Kalau saya melanggar batasan nanti ya ya otomatis ya saya sendiri melanggar aturan nih teman-teman. Nggak boleh seperti itu. Nah, makanya saya bikin materi itu hati-hati kan. Dari sisi bahasanya, nah, tadi sudah saya kasih disclaimer itu agar apa? Agar kita terlindung tetap di bawah batasan yayasan. Apakah memungkinkan materi malam ini dapat di-share di Zoom kali ini? Materi, apakah memungkinkan materi malam? Maksudnya direkod. Iya, memang materi ini sudah saya rekam ini. Ya. Nanti seperti biasa saya upload di YouTube, teman-teman bisa download. Ya. Teman-teman bisa lihat ulang. Ya. Saya nggak tega. Sebenarnya kemarin itu kan rencananya sih untuk brainstorming sama partner class untuk khusus anggota yayasan gitu kan. Kayaknya terlalu ini gitu. Sudah untuk umum, tapi bahasanya untuk khusus anggota yayasan gitu kan. Terus kemarin itu saya kasih nih kan. Teman-teman tahu nggak maksudnya teman-teman? Ya kan? Banner yayasan 5 kecerdasan kemarin itu nggak saya kasih yang satu saya cantumkan apa itu namanya link untuk masuk Zoom. Yang satunya bahasanya bahasa santai, bahasa gaul, ya kan? Tapi disuruh untuk menghubungi pengundang untuk mendapatkan link Zoom. Teman-teman tahu nggak maksud saya? Paham nggak maksud saya itu? Maksud saya ketika teman-teman share ke media sosial, ketika ada orang-orang luar ibaratnya itu tertarik ya untuk mengikuti Zoom seperti ini webinar ini, dia nggak jadi apa itu namanya penumpang gelap, nah, itu loh. Otomatis dia kalau mau menghubungi teman-teman dulu, buat minta apa? Buat minta link Zoom. Ketika teman-teman kasih link Zoom-nya dia masuk, minimal teman-teman tahu nih, bisa buat follow up. Nanti ibaratnya, Pak, bagaimana tadi materinya ini gitu. Paham ya teman-teman ya maksud saya? Caranya paham ya? Nah, seperti itu. Oke, bisa juga pengurus-pengurusnya. Kemarin sebenarnya di apa sudah pernah itu dibahas pengurus-pengurus. Tapi kalau pengen butuh dibahas pengurus yayasan juga bisa.
Saya izin dulu sama pengurus-pengurusnya ya kan. Kemarin yang tahun 2025 kita juga menerbitkan ya, menerbitkan kalender tahun 2025. Kalau teman-teman kepengen apa itu namanya lihat PDF kalendernya, ngeprint sendiri juga bisa. Tapi ini udah akhir ini, bukan bulan Oktober ya. Jadi mau habis juga gitu kan. Itu foto-foto pengurus yayasan semua itu ya masuk di. Oke, baik teman-teman, begitu ya. Beres pada malam hari ini, syukur alhamdulillah teman-teman kita semuanya diberikan kekuatan, diberikan semangat yang ibaratnya kita bisa menambah pengetahuan, ya, menambah wawasan untuk keperluan kita. Dan sekali lagi, pengetahuan ini tidak hanya terbatas untuk ya bagaimana caranya kita mendukung proyek di Skytrans World, enggak. Pengetahuan ini luas sifatnya ya. Untuk aktivitas teman-teman di pekerjaan teman-teman, di usaha teman-teman, di ini teman-teman, gunakan berpikir ini. Ya, gunakan ini 5 kecerdasan ini untuk apa? Memaksimalkan agar nggak ruwet lagi pemikirannya, agar lebih cepat, agar lebih akurat ya, agar lebih canggih lagi. Nah, sorry. Oke, itulah teman-teman. Terima kasih ya telah mengikuti materi pada malam hari ini. Sekali lagi ya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya yang menyinggung atau bagaimana. Mohon maaf sekali lagi teman-teman. Kita doakan semoga materi pada malam hari ini, acara pada malam hari ini membawa keberkahan untuk kita semuanya. Sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.